Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan pendanaan pensiun. Ini adalah pertemuan kita yang ke-11. Jadi ini pertemuan terakhir kita untuk membahas materi. Di sini kita masih melanjutkan pembahasan terkait dengan past service liability untuk kasus yang ketiga ya. Jadi sebenarnya kemarin kan kita sudah tahu bahwa untuk VSL itu ada tiga kasus ya. Yang pertama yaitu adalah masa kerja sebelum didaftarkan. Sebelum didaftarkan, kemudian yang kedua adalah kenaikan upah di atas asumsi. Kenaikan upah di atas asumsi. Dan yang ketiga ini itu kita akan membahas untuk eh, perubahan usia pensiun ya. Jadi kasusnya adalah pada perubahan usia pensiun. Nah, jadi mungkin sebelumnya kita review dulu ya untuk materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi UAL ya, jadi PSL itu kan asal usulnya dari eh, asal usul dari si VSL itu kan adalah UAL gitu ya. Jadi karenanya adanya UAL maka terbitlah si VSL gitu, di mana UAL itu bisa terjadi akibat yang pertama tadi itu adalah masa kerja sebelum didaftarkan, kemudian yang kedua adalah kenaikan upah di atas asumsi, lalu ketiga adalah realisasi yang melebihi asumsi, dan yang ketiga adalah yang terakhir itu perubahan asumsi perhitungan. Jadi untuk realisasi yang melebihi asumsi ini biasanya dia mengacu kepada tingkat bunga gitu ya. Ini mengacu pada tingkat bunga, namun ini tidak terlalu mempengaruhi karena kita masih bisa tutupi dengan bunga tahun berikutnya gitu ya. Itu kemarin sudah kita bahas. Nah, jadi yang kita akan bahas itu adalah perubahan asumsi perhitungan. Nah, di mana asumsi di sini mengacu pada si usia pensiunnya. Nah, jadi fast service liability ini merupakan kewajiban yang dibukukan atau yang kita sebut dengan frozen initial liability atau FIL. Nah, di mana FIL ini sendiri itu bisa dibayarkan sekaligus maupun dibayarkan dengan cicilan. Nah, kalau misalkan si FIL-nya itu dicicil dengan pembayaran hingga N tahun, maka inilah yang mengakibatkan munculnya si iuran tambahan atau yang kita sebut sebagai supplement contribution atau boleh dibilang juga sebagai supplement cost ya untuk si mencicil si FIL-nya atau VSL ya. Jadi FIL sama VSL itu sama aja sejak si awal peserta itu didaftarkan pada awalnya gitu ya. Nah, untuk eh, pembayarannya itu ya dilakukan setiap eh, dengan cicilan. Nah, itu boleh terserah mau berapa tahun gitu ya. Ya, dan seharusnya itu tidak melebihi sampai nanti dia usianya pensiun gitu kan ya. Nah, jadi kita langsung masuk saja kepada bagian perubahan asumsi usia pensiunnya gitu ya. Nah, jadi terkadang sebenarnya eh, perusahaan itu harus mengurangi namanya jumlah pegawai ataupun terjadi kebijakan pensiun dini pegawai gitu. Yang mana eh, ini tuh sering menimbulkan yang namanya ketidakcukupan ya kewajiban aktuaria yang sudah kita bahas tadi gitu ya. Jadi kebijakan ini tadi baik itu mungkin pengurangan pegawai ataupun si perubahan usia pensiun menjadi pensiun dini itu mengakibatkan yang namanya ketidakcukupan aktuarianya, dan solusinya itu hanya akan dilakukan dengan membebankan iuran tambahan. Ini adalah solusinya gitu. Nah, jadi tadi ya situasinya itu pastinya terjadi perubahan, boleh dipercepat ataupun ternyata diperlambat. Nah, pada si asumsi pensiunnya. Dan ini akan mengakibatkan terjadinya ketidakcukupan kewajiban aktuaria karena realita kewajiban aktuaria itu lebih besar
karena manfaat pensiun dibayarkan itu lebih cepat dan jangka waktunya lebih panjang. Maksudnya gimana? Gini. Kita lihat logikanya seperti ini. Kalau misalkan awalnya kan di sini adalah R. Nah, katakanlah misalkan di sini adalah R min N. Kita sebut saja gitu ya. Kita mengambil ini A. Nah, katakanlah di sini adalah R min N gitu ya. Nah, misalkan ini adalah X. Nah, misalkan kita pengen tahu kewajiban di sini, si ALX gitu ya. Nah, dengan eh, kita mau melihat gimana kalau misalkan tensiunnya itu di R dan gimana kalau misalkan tensiunnya di R min N, katakanlah ini sama dengan K gitu ya. Nah, jadi ingat kembali ya kalau misalkan nih kita eh, gunakan asumsi EAN gitu ya. Untuk EAN, kemarin untuk EAN itu kita tahu bahwa ALX itu didefinisikan sebagai present value factor dari benefit benefit kita kurangkan dengan present value factor dari si NC-nya ya. Atau rumus sederhananya berarti kalau misalkan nih di sini berarti kan di sini adalah B-nya dan di sini adalah B-nya gitu ya. Ini berarti kita simbolkan BR, yang ini BK gitu. Nah, berarti kalau misalkan pada usia R, maka untuk nilai sekarangnya itu kan kita bawa ke waktu ke X di sini ya. Berarti nilainya itu adalah apa? Berarti DR per DX kemudian dikali dengan BR. Ya, untuk BR ini kan sebenarnya nilainya sama ya. Jadi eh, BR itu sama dengan BK nilainya ya. Nilai manfaat. Nilai eh, manfaat. Ya, jadi sama nilai manfaat pensiunnya. Ya, kita anggaplah itu nilainya sama gitu ya. Kalaupun mungkin nanti tentunya berbeda karena masa kerjanya itu berbeda. Gitu ya. Eh, Saya tulis di sini aja ya. Bisa saja beda gitu ya. Nah, tapi kita anggaplah dulu itu sama nilainya. Jadi kita fokus pada bagaimana usianya ini mempengaruhi nilai sekarangnya gitu ya. Baru kemudian ini berarti kan dikurangkan dengan NC, E gitu ya karena EAN. Kemudian di sini berarti adalah NX dikurangin dengan NR dibagi dengan DX. Oke, ini kalau misalkan dia pensiun di R. Nah, kalau kita lihat ketika misalkan dia di K gitu ya, kalau misalkan lah dia pensiunnya itu di K, ini kita bawa gitu ya. Nah, berarti kan ALXK ini akan sama dengan berarti ini DK per DX dikali dengan BK ya anggaplah gitu ya. Dikurangin dengan si NCE-nya lalu N X dikurangi dengan NK dibagi dengan DX. Nah, oke, pertama-tama kita coba lihat dulu fokus pada komponen yang saya lingkarin di sini. Ini ada DK dan ada DR, ya. Nah, kita tahu bahwa DX itu menurun, ya. Jadi karena DK ini pasti lebih besar daripada DR, ya. Benar. Kalau si D kan DK dulu ya. DK dulu nanti DR-nya itu semakin kecil. Nah ya, jadi DK-nya itu lebih besar daripada DR. Nah, tentunya si ALX yang di sini ALXK gitu ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa nanti secara garis besar ALXK ini pasti dia lebih besar daripada ALXR gitu. Jadi, ketika tadi kita pensiun dini, maka ini akan membuat si UAL gitu ya. Ini mengakibatkan terjadi UAL, terjadi UAL. Dan kita katakanlah bahwa ALXR ini adalah UAL jadi sama dengan nol. Gitu. Ini adalah titik di mana nanti si UAL-nya itu akan menjadi nol. Nah, kita coba lihat lebih detail.
Nah, perhatikan persamaannya. Nah, ini tadi kita bahas secara umum ya. Nah, ini kita bahas lagi, kita bahas ulang kalau misalkan pertama kita gunakan metode ABC. Nah, kemarin di metode ABC, ingat kembali bahwa untuk ALX itu sama dia dengan DR per DX dikali dengan si BX. Ya, di mana si BX-nya itu sendiri adalah sorry, ya mungkin saya tulis di sini ya, di mana BX itu sendiri adalah eh, BX dikali dengan X min A, ya, dan si BX-nya ini adalah BR dibagi dengan R min A. Ya, dari sini kita tahu bahwa si BR-nya itu berarti bentuk yang di atas ini ya. Ada 12 alfa R min E, eh, atau secara umum lah ya, kita sebutnya 12 alfa dikali dengan MK kali dengan UPR baru dikali dengan anuitas hidupnya. Ya, ini secara umum. Secara umum. Nah, perhatikan persamaan UPR. Ya, UPR ini itu adalah sama dengan UPE 1 plus S di pangkat R min E plus 1, atau sama juga dengan UVX 1 plus S di pangkat R min X. Ya, dengan catatan ini adalah upah naik sejak usia E plus 1 hingga pensiun. Ya, nanti kalau misalkan kasusnya tidak seperti itu ya beda lagi gitu kan ya. Nah, jadi bentuk persamaan ini sama-sama benar. Jadi perbedaannya adalah pada penggunaan UPR-nya, ya. Jadi bedanya pada persamaan UPR. Maksudnya ya bergantung kita informasinya apa. Apakah UPE atau UPX. Kalau misalkan kita tahunya UPE, maka kita gunakan persamaan yang di atas. Kalau misalkan UPX, maka kita pakai persamaan yang di bawah. Dengan catatan bahwa ingat ya, upahnya itu harus naik sejak dia usianya E plus 1 hingga pensiun. Kalau misalkan tidak seperti itu, ya nanti bentuknya akan beda lagi bentuk dari persamaan OPR-nya gitu ya. Nah, berikutnya untuk metode EAN. Tadi ini kita sudah sempat singgung ya, bahwa untuk EAN ya bentuk persamaannya ALX itu adalah present value faktor dari benefit dikurangin dengan present value faktor dari si NC. Nah, sehingga persamaannya jadi seperti ini. Ya, ini DR per DX ini kalau masih usia pensiunnya R ya ini. Ini usia pensiun itu R ya, masih an. Dikali dengan BR, kemudian NCE, NX dikurang NF per DX. Nah, di mana ini adalah bentuk dari BR-nya. Ini BR, ini eh, menggunakan informasi UPE. Nah, kemudian ini adalah nilai dari si NCX-nya, NCE, sorry. Nah, di mana kemarin kita sudah tahu bahwa NC eh, X persen itu boleh dihitung sebagai si NCE-nya dibagi 12 kali dari UPX. Nah, dari sini kita peroleh bahwa persamaan NCE itu sama aja dengan 12 kali NCX persennya baru dikali dengan si UPX-nya. Ya, kita punya persamaan seperti ini. Nah, itu yang akan kita gunakan di sini. Nah, atau boleh persamaan yang ini kita tulis ulang sebagai yang bentuknya seperti yang di bawah sini. Nah, yang di sini bentuknya adalah menggunakan UPX ya. Informasinya UPX, bedanya di situ. Sama kayak yang metode ABC tadi. Gitu. Nah, apa sih kesamaan dua persamaan ini gitu ya? Nah, kesamaannya adalah proyeksi usia pensiunnya yaitu sama-sama R. Nah, kalau misalkan kita asumsikan bahwa inti kita ubah menjadi K, yaitu sama dengan R min N, dalam hal ini berarti dia terjadi pensiun dini, maka kewajiban tadi itu akan berubah persamaannya. Jadi, setiap K setiap R
setiap R diubah menjadi K. Nah, kita coba lihat. Nah, ini. Untuk metode ABC ya, tadi kan kita punya persamaannya. Awalnya ALXR itu adalah DR per DX dikali 12 alfa R min E. Kemudian kita pakai UPX saja ya. UPX 1 plus S dipangkat R min X dikali dengan AR 12. Nah, dibagi dengan R min A, lalu X min A. Nah, perhatikan kalau misalkan kita ubah ya R-nya menjadi K, maka jadi D. K per DX 12 alfa K min E, oke, UPX 1 plus S pangkat K min X, kemudian dikali dengan AK, baru dibagi dengan K min A. Oke. Di sini dikali dengan X min A. Ini berarti kasusnya kasus A lebih daripada E. Ya, jadi tidak sama ya kalau kasusnya seperti ini. Ya, ini kasus di mana dia pakai A lebih daripada E. Karena kalau misalkan sama, maka ini nanti harusnya hilang gitu ya kalau sama. Ya, tapi di sini dia tidak dituliskan seperti itu. Nah, untuk metode EAN ya sama. Tadi ingat kalau untuk ALXR-nya itu adalah DR per DX dikali 12 alfa R min E UPX 1 plus S dipangkat R min X dikali dengan AR 12 lalu dikurangin 12 NCX persen UPX NX dikurang NR dibagi dengan DX. Tadi persamaannya seperti itu. Nah, jadi kalau kita ubah R-nya menjadi K, bentuknya akan menjadi DK per DX dikali 12 alfa K min E dikali UPX 1 plus S pangkat K min X dikali AK dikurangin 12 NCX persen dikali UPX dikali dengan NX dikurang NK per DX. Oke, jadi yang berubah itu adalah R-nya kita ganti jadi K, gitu saja ya. Untuk yang lainnya tetap. Nah, jadi kita masuk ke pas service liability-nya. Nah, ini jadi kita asumsikan bahwa pada usia R tahun ya, kalau misalkan pensiunnya R tahun, itu akan menyeimbangkan UAL, dalam artian UAL-nya sama dengan 0. Sehingga kita punya persamaannya, ingat kembali, UAL itu adalah AL dikurangi dengan F. Nah, berarti ini sama dengan 0. Artinya, berarti kita punya di sini bahwa F itu adalah LXR. Ya, jadi akumulasi dananya itu sama dengan si kewajiban aktuarianya gitu. Nah, jadi dalam kasus pensiun dini tadi yaitu pada usia K kurang daripada R, UAL-nya itu berapa nilainya? UAL-nya itu berarti kan harusnya adalah ALXK dikurangin dengan F. Nah, karena tadi F-nya itu sama dengan ALXR, maka kita ganti, ya. Maka di sini kita peroleh UAL-nya itu adalah selisih antara ALXK dikurangin dengan ALXR. Nah, jadi fast service liability-nya punya persamaan seperti itu, yaitu sama dengan UALX, K-nya yaitu ALXK dikurangin dengan ALXR. Seperti itu. Oke. Nah, eh, jadi kalau misalkan tadi fast service liability-nya itu kita cicil gitu ya dengan iuran tambahan, maka persamaannya itu akan memenuhi seperti ini. PSL itu adalah supplement contribution-nya atau iuran tambahannya dikali dengan anuitasnya. Nah, sehingga besar dari iuran tambahannya itu adalah persamaannya jadi seperti ini. Saya rasa ini pasti teman-teman mengerti lah ya kenapa bisa bentuk persamaannya jadi seperti ini. Gitu. Nah, jadi SCX-nya itu adalah VSL dikurang ALXK dikurangi dengan ALXR. Gitu ya. Oke. Tapi kita balik lagi ke coba ya, kita balik ke persamaan ini ALX K dikurangin ALXR gitu. Kan tadi kita punya ya bahwa UALX K itu adalah ALXK dikurangin ALXR. Nah, apakah bentuk dari persamaan yang ini tadi bisa kita modifikasi
atau tidak persamaannya. eh, jadi kita sederhanakan istilahnya seperti itu. Oke, kita coba lihat ya. ALXK itu kan tadi bentukannya, saya tulis ulang, berarti ini DK per DX, oke. Lalu 12, ya tadi dia bentuknya di atas ya. 12 alfa K min E, kemudian UPX 1 plus S dipangkat K min X, oke. Dikali dengan AK 12-nya, oke, dibagi dengan K min A, lalu kali dengan X min A, oke, ya. Baru dikurangin dengan ALXR-nya, berarti DR per DX. Ini adalah 12 alfa R min E, kemudian ada UPX 1 plus S dipangkat dengan K min, sorry, R min X dikali dengan AR ya. Kemudian dibagi dengan R min A, baru nanti dikali lagi dengan X min A. Oke, ternyata kalau misalkan kita kelompokkan itu ada komponen yang sama, yaitu 12 alfa, kemudian UPX-nya, ya, kemudian dikali dengan X min A, X min A dibagi dengan DX. Nah, ini yang tersisa, ini adalah DK dikali K min E dikali 1 plus S dipangkat K min X. Oke, dikali dengan AK dibagi dengan K min A dikurangin dengan DR. Hmm, lalu ada R min E, lalu ada 1 plus S dipangkat R min X, dikali dengan AR dibagi dengan R min A. Oke. Apakah masih bisa disederhanakan lagi lebih jauh? Perhatikan persamaan dari mungkin DX dulu ya. DX itu kan, oke, DR deh. DR ini kan sama dengan V pangkat R dikali dengan LR. Dan DK ini adalah V pangkat K dikali dengan LK. Oke. Kira-kira ada nggak ya hubungannya gitu ya? Hmm, Oke, kayaknya nggak bisa ya. Kalaupun kita mau ngubah bentukannya, karena kalau misalkan V pangkat R ini boleh kita nyatakan sebagai V pangkat K dikali dengan V pangkat R min K, ya. Boleh seperti ini, gitu ya. Dan untuk LR ini dia bisakah kita nyatakan sebagai LK dikali dengan sesuatu? Sebenarnya bisa, ya. Tapi dalam kasus ini sepertinya kita tidak memungkinkan untuk mendefinisikannya. Kenapa? Karena kita punyanya itu adalah bentuk dari si tabel mortalita gitu ya. Oke, jadi mungkin memang kalau untuk paling amannya kita nanti coba cari saja ALXK-nya, baru kita cari ALX-nya, R-nya. ALXR-nya. Oke, sorry. Oke, mungkin kita coba ke studi kasusnya ya. Oke, katanya seorang karyawan berusia 50 tahun mengajukan pensiun dini yang seharusnya pensiun normal di usia 56 tahun. Manfaat pensiun yang dihitung itu sebagai 2% kali masa kerja dikali upah terakhir yang dibayarkan dengan anuitas seumur hidup.
Oke. Asumsikan kenaikan upah 5% per tahun. Ya, kenaikan upah. Setelah 1 tahun, pensiun dini disetujui dengan masa kerjanya adalah 21 tahun. Tentukan PSL di usia 51 tahun menggunakan metode ABC dan EAN. Kemudian tentukan besarnya iuran normal, iuran tambahannya jika VSL-nya dicicil 5 tahun. Oke. Ini adalah tabel informasinya. Jadi di sini ada usia, kemudian DX, NX, dan juga upahnya. Oke. Jadi kan kita mau tahu PSL usia 51, berarti VSL-nya itu sama aja kayak UAL, X-nya adalah 51. Eh, sorry, K-nya ya, UAL X K. Kan K itu ya 51. Kan tadi persamaan VSL itu adalah UAL X K. Nah, berarti K-nya itu adalah pada usia 51 itu kan adalah usia pensiunnya. Nah, berarti X-nya siapa? X-nya itu berarti harusnya adalah 50. Ini adalah nilai dari X, ini adalah nilai R, kemudian 51 ini adalah nilai dari K. 5 tahun ini adalah nanti N-nya. Kemudian kenaikan upah ini adalah S, lalu BR-nya. Jadi ini yang mau kita cari ya. Nah, kita punya di sini perhatikan BR-nya manfaat lagi ya. Besar manfaat, ya manfaat pensiun. Pensiun B-nya itu adalah 2%. Kita nggak bisa bilang BR, karena di sini nanti kita mau menghitung ada yang BR, ada yang BK gitu ya. Dikali dengan MK, dikali dengan UPR. UP terakhir, gitu lah ya. UP terakhir. Oke. Lalu dikali dengan anuitas ya. Nah, eh, nah, jadi kita akan menghitung berdasarkan metode ABC dan metode EAN. Oke, sebenarnya eh, ini soalnya sepertinya banyak yang informasi yang kurang lengkap gitu ya. Oke, pertama-tama mungkin kita coba dulu metode ABC. Jadi berarti kan kita rumuskan dulu PSL-nya itu adalah AL 50 51 itu sama aja dengan AL 50 51 dikurangin dengan AL 50 56. Oke, jadi kita akan mencari dulu ini poin masing-masingnya gitu ya. Di mana tadi kita sudah tahu untuk metode ABC, ALX itu dia rumusnya adalah DR per DX ya. Ini kalau misalkan secara umum ya, 12 si B-nya gitu lah ya. Kita simpulkan langsung sebagai B saja ya. B dibagi dengan R min A kali X min A. Oke. Nah, eh, dari sini kita tidak tahu dia kapan mulai bekerjanya gitu ya. Tapi berdasarkan masa kerja yang dikatakan di sini, jadi kita lihat dalam kasus ini ya. Jadi katanya tadi pensiun 51, pensiun usia 51 ini MK-nya sama dengan 21 ya. Berarti kan ini adalah masa kerja ya. Masa kerja berarti usia masuk itu sama dengan 51 kurang 21, yaitu 30. Ini adalah usia masuk bekerja. Nah, dalam kasus ini, gitu ya, ini tidak ada informasi apakah dia kasusnya langsung didaftarkan atau tidak, gitu ya. Nah, jadi kalau kita asumsikan E itu sama dengan A. Oke, berarti kita cari dulu yang pertama untuk AL5051. Berarti harusnya itu adalah D51 per D50. Nah, untuk B-nya berarti adalah 2%. Nah,
Seharusnya masa kerjanya itu kan 21 ya, 21. Nah, kemudian dikali dengan UP 50. Nah, UP 50 itu nilainya di sini adalah 40 juta. UP 50. Oke, saya langsung tuliskan saja ya. Ini menjadi 40 juta. Ya, oke. Kita kali dengan anuitas. Oke, dalam hal ini kita nggak tahu informasi nilai dari anuitasnya gitu ya. Ini asumsi tadi yang pertama, asumsikan yang pertama itu adalah E sama dengan A, kemudian yang kedua A51-nya itu katakan saja 10. Oke. Biar gampang ngitungnya ya. Kemudian dibagi dengan nah, R min A dalam kasus E sama dengan A, berarti kan dia sama dengan R min E, yaitu si MK. Nah, berarti ini sama dibagi dengan 21 juga. Gitu ya. Kemudian kita kali X-nya tadi adalah 50, dikurangin A-nya di sini berarti kan sama dengan E, yaitu tadi berapa? 30 ya. Oke. Nah, berarti ini adalah 30. Oke, kita coba masukkan nilainya. Berarti tadi ini D51-nya 575. Oke. 500,75 per 560,19. Kemudian ini coret ya. Ini hasilnya 20. Berarti 2 dikali dengan 2 itu 4 kali 4 16. 16 tambah eh, kali 1 itu 16 kali 1 tetap 16 ya. Ini 16. Kemudian nolnya ini, oke ini kan 2% ya. Kemudian 0 dengan 0 itu, kita lihat ya, ini 2%. 2 dikali 4, 8 kali 2 itu 16. Kemudian 0, 0, 0 itu kan 3 ya. Karena di sini persen itu bagi 100, berarti nolnya tinggal 1. Berarti 160 juta gitu ya. Nah, kita hitung berapa itu nilainya. Berarti ini hasilnya itu adalah 143,023 juta. Oke. Nah, sekarang kita hitung bagian yang B. Ini masih metode AAN ya. Kita hitung PSL-nya dulu. Nah, berarti bagian B, berarti AL5056 itu adalah D56 dibagi D50, kemudian ini 2% dikali. Nah, berarti MK-nya dalam kasus yang B ini, MK-nya itu berarti berubah, bukan lagi 21, tapi 56 dikurangin dengan E-nya berarti 30, yaitu 26. Berarti sini 26, nah dikali dengan tadi nilainya upahnya itu adalah 40 juta. Sebentar. Oke, bentar ya. Oh, di sini per bulan ya. Berarti kita kali 12 lagi harusnya. Sorry, sorry. Ini jangan lupa nanti dikali 12 kali dengan 12 ya. Nah, berarti ini kita kali 12. Oke, berarti ini harusnya bukan 143 ya. Berarti harusnya lebih dari itu. Kali lagi dengan 12 ya. Oke, ternyata cukup besar ya. 1.716,275 juta. Ya, wajar sih sebenarnya karena upahnya aja itu adalah 40 juta per bulannya gitu ya. Lumayan besar sih upahnya. Oke, berarti ini kita kali 12. 12 kali
bentar, 12 dikali 2% dikali dengan 26 dikali dengan upahnya tadi adalah 40 juta ya. Tadi 40 juta. Nah, karena di sini eh, tidak ada nilai anuitasnya, berarti kan asumsikan berarti ini yang ketiga ya. A5612-nya itu misalkan saja 12 gitu ya. Nah, oke kita kali lagi dengan 12 dibagi ini tadi harusnya R min E-nya itu tetap 26 ya. Kemudian ini 50 X-nya itu 50 dikurangin A-nya tadi di sini tetap 30 ya. Iya, ini kita hitung D56 itu nilainya di sini 25066 25066 per D50-nya adalah tadi 560,19 dikali yang ini sorry. Yang ini dicoret saja. Kemudian berarti kita coba ya ini 12 kali 2% dikali dengan 40 baru dikali dengan 12 dikali lagi dengan 20 yaitu hasilnya adalah 2304 juta. Sehingga hasil akhirnya itu 1030,937. Nah, kita lihat ya di sini bahwa memang kalau misalkan pensiunnya kita percepat, maka nilai dari si apa namanya kewajibannya itu lebih besar gitu. Nah, berarti dari sini bisa kita hitung jadi VSL itu sama dengan tadi AL 50,51 dikurangin AL 50,56. Berarti hasilnya 171625 17. Ini jangan lupa ini juta ya. 1716,275 juta dikurangin dengan 1030 koma tadi 937 ya. 937 juta. Nah, ini hasilnya adalah kita coba lihat berarti kurangi dengan 937. Hasilnya itu 685,338 juta. Ini adalah VSL-nya. Oke, nah sekarang kita akan coba hitung dulu iuran tambahannya kalau misalkan dia dicicil 5 tahun. Ya, nah berarti ini ya, iuran tambahan iuran tambahan berarti SC50 SCX ya. Tadi ingat rumus dari SCX itu adalah PSL dibagi dengan AX N12-nya. Berarti sama aja dengan si VSL-nya dibagi dengan A50 12 sorry 5 tahun ya di sini. Ini N-nya 5. Nah, jadi kita hanya perlu menghitung dulu bentuk dari yang ini. Ingat kemarin kalau untuk X, oke, mungkin saya tulis di sini saja ya. AXN 12 itu nilainya didekati dengan AXN, kemudian dikurangin dengan oke, M ya, kita tulisnya ini M. Ini M, ini M kurang 1 per 2 kali M, lalu 1 dikurang N EX. Ya.
Dengan catatan kemarin bentuk dari AXN-nya itu adalah NX dikurangin dengan NX plus N dibagi dengan DX ya. Ini DX, kemudian NEX itu adalah DX plus N per DX. Oke, jadi berarti kalau misalkan kita punya tadi bentuk ekspresinya adalah A55, eh, sebentar. Hmm, sorry. Kalau dia katakan tadi LX, oke. Setelah 1 tahun, tentukan PSL pada usia 50 tahun. Sorry, 51 tahun. Berarti ini harusnya nilai X-nya ya. Nilai X sekaligus nilai K-nya. Gitu ya. Nilai X sama dengan K. Oke. Oke, jadi kalau seperti itu berarti kita tidak butuh asumsi E sama dengan A. Jadi ada asumsi yang pertama. Oke, kita ulang ya. Oke, ini berarti kita ulang saja ya. Berarti harusnya bentuknya ini tetap di satu dulu. Ini 51 ya. Oke, berarti ini nilainya adalah di 51. Oke, kemudian B-nya tadi adalah berarti 12 kita kali dengan 2% dikali masa kerjanya 21 dikali lagi dengan eh berapa tadi upahnya yaitu 40 juta kita kali dengan 10. Nah, dibagi dengan R min A kemudian X min A. Nah, dalam kasus ini kan berarti R itu sama K-nya, ini K, sorry. K sama dengan X tadi ya kita punyanya ya. Berarti ini boleh dicoret. Oke. Dan ini karena sama, pasti nilainya 1 ya. Jadi ini 560, coba 56, sorry. Itu adalah 500,75 juga. Kemudian berarti yang ini itu adalah 12 dikali 2% dikali 21 dikali 40 dikali dengan 10. Itu yang benar nilainya ya. Berarti kita ulang. 12 kali 2% kali, sorry, kali 21 kali 40 kali 10. Nah, ini 2016 juta, berarti hasilnya adalah 2016 juta. Oke, jadi tidak perlu kasusnya adalah E sama dengan A. Oke, ini sorry, ini 51 kita ganti ya. 51, 51. Oke, kemudian berarti kalau di sini ini 51, ini 51 ya. 51 kemudian 12 dikali 2% dikali MK-nya tadi jadinya 26. R-nya ini oke. Hmm,
Ini 51 kurangi 30. Kemudian ini tadi R-nya 51 dikurangin A. Oke, di sini yang kasusnya itu asumsinya itu adalah A sama dengan E gitu ya. Jadi di sini adalah 30. Sorry, R. Oke, R ini berarti ini tetap 26 ya, bukan. K-nya tadi adalah 50. R-nya adalah 56. Sorry. Berarti ini 26. Oke. Berarti ini 51 tadi adalah 500,75. Oke, kemudian bentuk yang ini kita coret. Karena nanti sebenarnya pada kalau kasus EAN itu kan sudah pasti ya sama dengan A. Namun untuk ABC itu kan sebenarnya belum pasti gitu ya. Tapi bisa juga kasusnya adalah E sama dengan A gitu. Oke, kita coba ya 12 kali 2% dikali 40 kali dengan 12 dikali lagi dengan 51 dikurangin 30 itu berarti 21. Hasilnya 2419,2. 50,6 bagi 500,75. Hasilnya itu dia adalah 1210979. Oke, kita ubah ya. Ini nilainya berarti 51. Oke. Nah, berarti ini hasilnya tadi adalah 2016 ya. Ini 2016 juta dikurangin dengan tadi 1210,979 juta. Hasilnya itu adalah 805,021 juta. Oke, berarti ini SC51 ya, kita ganti. Ini 51, berarti ini 51 sama dengan di sini berarti 51 ya, kita hitung. A12515 itu sama aja berarti dengan A515 dikurangin M-nya itu berarti oke kurang 1 11/24 lalu 1 dikurangin dengan 5E51. Nah, itu hasilnya sama dengan berarti N51 dikurangin N56 dibagi dengan D51 kurang 11/24, 1 dikurang D56 per D51. Oke, kita lihat nilai dari N51-nya di tabel ya. N51 itu adalah ini. 452651 456 2561. Coba. Oke, kembali ke 452651. 4526 4526 26,51 dikurangin N56 250518 250518. Oke,
D51 tadi D51 itu nilainya 500,75. 500,75, kemudian ini kurangin tetap 11/24, yang ini satu dikurang D56 tadi, eh 250,66 per 500,75. Oke, hasil akhirnya dari si A51 12-nya itu berarti kita hitung ya. Nah, itu 4526,51. Kita kurangin dengan 2505,18. Hasilnya itu adalah 3,8078. Oke, ini ada 1, 2, 3. Oke, mungkin saya tuliskan di sini aja ya, biar tidak memakan tempat. Hasilnya, oke, eh, jadi A515-nya itu tadi adalah 3,0878 ya. Oh sorry, 88078. Sorry, 8077 harusnya. Yang benar itu 8077. Ya, 69 sebenarnya. Nah, berarti SC51-nya, PSL-nya tadi nilainya adalah 805. Ini 805,021 juta. Kita bagi dengan 3,8077. Kasih garis ya. Oke. 805,021 kita bagi dengan 3,8077. Hasilnya adalah 211,419 juta. Ya, seperti itu nilai dari suplemen Kosling. Ya, lumayan gede sih ya. Oke, mungkin kita coba lanjut dulu kasus metode EAN ya. Metode EAN. Nah, berarti sama ya, kita cari dulu ALX-nya ya. Yang pertama AL51, 5151 itu adalah metode EAN itu dia, kita lihat di sini. Untuk EAN tadi persamaannya adalah ini ya, yang panjang ini gitu ya. Oke. Ya mungkin saya tulis di awal dulu ya, di atas di sini ya. Metode EAN ALX K itu tadi adalah DK per DX dikali dengan 12 alfa
R, sorry, K min E, baru UPX 1 plus S dipangkat dengan R min X, sorry, K min X dikali dengan AK-nya, lalu dikurangin dengan 12 NC X persen dikali UPX, ya, NX dikurang NK per DX. Nah, berarti di sini kita tuliskan sebagai eh, DK-nya DK D51 per D51. Nah, ini kan sebenarnya adalah BR-nya ya. Nah, tadi BR-nya itu kan sebenarnya sudah kita hitung seperti yang di sini. Metode ini ya. Oke, kita coba hitung lah ya. Berarti 12 alfanya tadi itu adalah 2% dikali dengan masa kerjanya pada 51 itu adalah 21. Kemudian UPR-nya ini kan adalah UP pada saat K gitu ya. Yaitu tadi nilainya 40 juta. Kemudian dikali dengan AK-nya tadi kita misalkan dia nilainya 10. Oke, dikurangin dengan nah, ini itu kan adalah iuran. Sorry, iuran. Iuran atau NCE. Nah, kita kan nggak tahu ya berapa persen nilainya dan apa namanya, kita hanya tahu gajinya saja, kita nggak tahu persentase untuk iurannya itu seperti apa. Tadi di soal juga sepertinya tidak disebutkan gitu ya, berapa iuran normalnya. Oke, nah berarti kita perlu hitung lagi iuran normalnya sebelum kita mau menghitung eh, nilai yang ini gitu ya. Berarti kita coba dulu hitung iuran normal. Iuran normal. Oke. Ini metode EAN kita coba cek dulu. Oke, kita lihat di sini NCE itu rumusnya adalah DR per NE dikurang NR dikali dengan BR. Ya, berarti kan NCE-nya itu adalah DR per NE dikurang NR, NE dikurang NR dikali dengan BR. Nah, lagi-lagi di sini kita nggak punya nilai dari si NE-nya karena nilai yang diberikan sini hanya adalah nilai dari si NX-nya gitu ya. Nah, eh, jadi mungkin untuk mempermudah kita menghitung ya. Jadi untuk mempermudah kita menghitung, jadi di sini asumsikan bahwa NC X persennya itu kita ambil hanya 2% saja ya. Jadi kita hanya mengambil 2% dari upahnya. Ya, anggaplah seperti itu. Biar kita mudah menghitungnya. Karena soalnya tadi ini memang kurang lengkap ya. Berarti ini saya tulis ulang sebagai 12 dikali 2% dikali gajinya 40 juta. Lalu dikali dengan NX-nya berarti N51 dikurang NK-nya itu. NK-nya berarti N51 juga ya. Dibagi dengan D51. NX kan. Oke. Nah, ternyata meskipun kita nggak tahu NR-nya ini bakal 0 ya, karena N51 kurang N51. Berarti ini sama aja dengan, ini pasti nilainya 1 ya. 12 kali 2% dikali dengan 21 dikali dengan 40 juta dikali dengan 10. Ya, untuk yang ini nilainya pasti 0 ya. Dikurangkan dengan 0.
Nah, berarti ini sama kayak yang tadi ternyata bentuknya ya. Ekspresinya sama persis. Berarti nilainya 2016. Ini 2016 juta. Oke. Nah, sekarang kita coba yang B-nya ya. Yang B-nya AL, sorry, ini AL 51 pada usia 56. Berarti itu udah D56 per D51. Lalu berarti ini harusnya BR-nya itu 12 kali 2%. Nah, dikali masa kerjanya itu eh sorry. Oh, sebentar. Kayaknya kita ada yang miss deh. Hmm, tadi dikatakan kan UP itu adalah upah terakhir ya, upah. Dan ada kenaikan upahnya 5%. Ini gajinya pada saat 51 adalah 40 juta. Oke, berarti untuk yang ini berarti masih ada yang miss nih. Ini harusnya ya perhatikan yang saya lingkarin di sini ini harusnya adalah 40 juta 1 plus 5% dipangkatkan 5 ya. Jadi bukan segini nilainya. Oke, coba sebentar ya. Berarti ya nanti dikali dengan 1,05 pangkat 5 berarti sama aja kayak yang ini 1,05 dipangkatkan 5 ya. Ya, ada slip sedikit ternyata. Saya baru sadar kalau misalkan tadi itu adalah UPR ya, upah terakhir. Oke, berarti kita coba ya 121 0,979 kita kali 1,05 dipangkatkan 5 itu hasilnya 1545,55. Berarti ini satu 1545,55 2016 1545,55 itu ternyata nilainya hanya 470,45. Oke, berarti ini tidak ini ya yang berpengaruh hanya di jumlah iurannya ya. Berarti ini 470,45. Nanti mungkin silahkan dicek lagi perhitungannya barangkali masih ada yang salah. Kita bagi 3,8077. Ya, ternyata nilainya lebih kecil, yaitu 123,5523. Ya, oke, yang ini berarti juga sudah oke. Nah, berarti ini tadi yang bermasalah ya. 12 eh, MK, terus masa kerjanya 26, 26, kemudian dikali dengan UPR-nya, ya ini adalah MK, kemudian UPR-nya itu berarti 40, 40 juta, 1 plus 5% dipangkatkan 5, kali 12 tadi ini adalah UPR, ini adalah anuitas hidupnya, hidupnya, eh, kemudian kita kurangkan dengan, nah ini, eh, 12, 12 kita kali dengan 2%, ya ini tadi persentase iuran yang kita ambil, kita misalkan ya tadi ya. Kemudian gajinya 40 juta, kemudian N51 dikurangin N56 per D51. Oke, mungkin saya coba hitung dulu D56-nya. 2,
50,66, 2 50,66 kita bagi dengan 50075, lalu kita hitung 12 kali 2%, 12 kali 2%, kita kali dengan 26, dikali dengan 41,05 dipangkatkan 5, kali lagi dengan 12, itu adalah 3822,72 juta. Kemudian dikurangin ini hasilnya 12 kali 2% dikali dengan 40, itu adalah 9,6 juta. Lalu N51-nya tadi, ke N51 dikurang N56 per D21-nya itu berarti nilainya 45, 452651, 456, 452651, sorry, dikurangin dengan 250518, 250518 dibagi 50075. Oke, saya coba hitung satu per satu ya. Berarti 250,66 saya kalikan dengan 3822,72, lalu saya kurangkan dengan 9,6 dikali 4526,51 dikurangin 2505,18. Kita bagi dengan 500,75. Ya, hasilnya 1874,784. Jangan lupa juta. Oke. Nah, jadi nanti kalau misalnya ada salah perhitungan nanti boleh koreksi lagi ya. VSL-nya itu adalah AL5151 dikurangi dengan AL5156 sama dengan 2016 juta, kita kurangin dengan tadi hasilnya itu 1874,784 juta. Berarti hasilnya adalah 2016 dikurangin 1874,784. Hasilnya adalah 141,216 juta. Ya. Nah, jadi kalau untuk menghitung PSL-nya kan rumusnya sama ya, anuitasnya sama, jadi bedanya hanya di nilainya saja. Nah, untuk iuran tambahannya berarti S SC 51 itu sama dengan PSL dibagi dengan A51512, yaitu tadi PSL-nya itu adalah 141,216, kita bagi dengan hasilnya tadi ini tadi 3,8007. 3,08 sorry 8077 di 141,216 bagi 3,8077. Hasilnya adalah 37,087 juta.
Wow, lumayan kecil ya, 37 juta. Tadi kalau metode ABC nilainya 123 juta. Karena di sini VSL-nya 470 juta, sedangkan VSL yang di sini cuman 141 juta gitu ya. Oke. Oke, jadi begitu saja sebenarnya. Mungkin ini untuk soalnya memang banyak informasi yang kurang detail ya tentang si pesertanya. Jadi ya kita hanya mencoba sebaik mungkin untuk menggunakan informasi yang ada dan eh, nanti silakan kembali dicek lah ya perhitungan-perhitungan yang sudah saya lakukan ini. Barangkali nanti ada salah perhitungan gitu ya. Intinya caranya seperti itu. Dan harapan saya nanti mungkin kalau teman-teman kuis ya, seharusnya untuk setelah UTS itu hanya ada kuis dan nanti ada tugas besar ya. Jadi nanti pertemuan terakhir kita akan coba bahas tugas besarnya. Jadi nanti untuk kuis silahkan ditanyakan kepada dosennya sedetail mungkin informasinya. Kalau memang dirasa ada yang kurang ada informasi soalnya gitu ya. Oke, mungkin begitu saja untuk pertemuan kali ini. Saya cukupkan. Nanti bila ada pertanyaan silahkan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi di pertemuan yang terakhir nantinya ya.